Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Yumu. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata ganti petunjuk. Jadi ketika kita ingin menunjukkan sesuatu dalam bahasa Arab, kita tidak perlu menunjukkan langsung pada benda yang dimaksud. Akan tetapi di sini kita mempunyai kata ganti untuk menunjukkan benda tersebut. Dalam isim isyarah juga ada bentuk tunggal atau disebut mufrad, ada bentuk tasniyah atau dua, ada bentuk jamak untuk banyak. Masing-masing memiliki fungsinya. Yang pertama bentuk tunggal atau mufrad, contohnya adalah hadza atau za. Ha di sini merupakan ha litanbih namanya, untuk sebagai pengingat, hadza atau za. Kemudian artinya ini laki-laki. Yang kedua ialah hadihi atau ta, artinya ini perempuan. Kemudian zaka, zalika, au zalikuma, artinya ini itu laki-laki. Kemudian tilka atau tilka, tilkuma, tilkum, tilkunna, artinya itu perempuan. Kemudian ada juga untuk menunjukkan tempat, huna, ha huna artinya di sini. Sama, hanna, hunalika, dan hanna artinya di sana. Adapun yang bentuk dua atau tasniyah, contohnya adalah hadzani, artinya ini laki-laki berdua, hadzani atau dzani. Hatan, kemudian contoh berikutnya hatani atau tani, artinya ini perempuan, menunjukkan tasniyah, dua orang Kemudian dzanika atau dzaniki, kemudian taniki. Sedangkan untuk bentuk jamaknya haula atau ulai atau haulai atau ulai. Kemudian ulaika dan ulaika. Jadi ulaika ini untuk baik untuk jamak muzakkar atau untuk jamak yang muannats, menunjukkan jamak ini bukan berarti bentuknya, tapi menunjukkan banyaknya baik itu perempuan atau laki-laki, bentuknya sama, yaitu ulaika. Begitu juga dengan haula Kaf dalam isim isyarah merupakan huruf khitab. Huruf khitab itu adalah huruf untuk lawan bicara. Kemudian tugas untuk kalian adalah latihan yang kelima. Tentukan isim isyarah dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah Berarti kalau di sini kalian dengan menyebutkan saja dalam video Contoh pertama, misalkan saya akan kasih jawabannya, qalat fadzalikunnalladzi lumtunnani fihi. Mana dalam ayat ini yang merupakan isim isyarah? Coba kita lihat di dalam kotak di dalam pelajaran yang sebelumnya. Di sini ada qalat fadzalikunna. Kita lihat di sini ada dzalika. Berarti di sini kan untuk menunjukkan kunna, di sini untuk menunjukkan muannas, muannas. Khitabnya muannas. Maka sudah dipastikan isim isyarahnya fadzalikunna, karena tadi kita pelajari bahwasanya bentuk
isim isyarah adalah dzalika, tinggal ditambahkan apakah itu dzalikuma atau dzalikunna ya, atau dzalikum, maka semua sudah bisa dipastikan yang bentuk seperti ini adalah isim isyarah. Ya, kemudian diteruskan sampai nomor 7 ya. Nanti saya akan kirimkan ya fotonya di dalam grup WhatsApp kalian masing-masing. Kemudian kalian mengerjakannya dengan membuat video. Pelajaran berikutnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul atau yang bisa diartikan sebagai kata sifat pasif atau kata benda profesi ya, past participle, merupakan kata sifat pasif yang berfungsi mensifati kata benda seperti berikut. Misalkan bentuk isim maf'ulnya maf'ulun, mengikuti bentuk fi'il madhi seluruh fi'il madhi sulasi mujarrad kecuali yang mengikuti wazan yaf'ulu, yakni fa'ula yaf'ulu. Ya, dalam tasrifiyah sendiri bentuk ya isim maf'ul daripada sulasi mujarrad semuanya adalah maf'ulun. Dari 6 bab ya, dari fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu ya. Kemudian fa'ila yaf'ilu. Sedangkan yang fa'ula yaf'ulu maka tidak memiliki bentuk isim maf'ul. Ya, karena di sini merupakan sifat musyabbahah. Sedangkan sifat musyabbahah sendiri tidak masuk ya, isim maf'ul ini tidak masuk dalam sifat musyabbahah. Hanya isim fa'il saja yang masuk sifat musyabbahah. Dikarenakan ya makna daripada sifat musyabbahah itu as-subut ya, as-subut wad dawam ya, terus menerus ada. Sedangkan isim maf'ul sendiri tidak bermakna subut wad dawam, tidak bermakna terus menerus. Maka tidak bisa ya, tidak bisa sifat musyabbahah ini masuk dalam isim maf'ul, kecuali nanti perinciannya ketika digabungkan dengan ya kata lain, maka bisa isim maf'ul menjadi sifat musyabbahah. Kemudian bentuk isim maf'ul mufa'lalun ya, mengikuti wazan fa'lala. Isim maf'ul mufa'alun mengikuti wazan fa'ala ya. Ini merupakan di dalam pelajaran tasrif itu, ini mufa'alalun mengikuti wazan fa'lala, berarti dia termasuk rubai. Kemudian mufa'alun mengikuti wazan fa'ala, juga wazannya rubai. Mufa'alun mengikuti wazan fa'ala, berarti juga wazannya rubai. Ya, seperti yang kemarin sudah saya sebutkan ya, kita di pelajaran sebelumnya, bahwasanya fi'il itu ya, kalau dalam tasrifnya ada fi'il mujarrad ya, sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid, kemudian ada mulhaq rubai, ada khumasi, dan ada sudasi. Ya, itu hanya sebutan dalam tasrifan. Nanti kalian akan menghafalkannya. Saya akan beri tugasnya di kitab Amsilah Tasrifiyah ya. Sebagaimana kemarin saya kasih tugas kalian untuk menghafalkan di bab sulasi mujarrad ya, wazan fa'ala yaf'ulu. Akan tapi hari ini insyaallah akan saya kasih tugas dari kitab Amsilatul I'rab ya, dari halaman 1 dulu ya. Nanti akan saya kasih tahu dan akan saya kirimkan fotonya dalam grup untuk kalian hafalkan. Kemudian wazan berikutnya mutafa'alun, dari tafa'ala ya, rubai juga. Kemudian mufta'alun dari kata tafa'ala. Kemudian munfa'alun dari
ifta'ala. Munfa'alun dari infa'ala. Ya. Kalau mufta'alun dari ifta'ala ya. Mufta'alun dari ifta'ala, udah masuk humasi. Kemudian munfa'alun dari infa'ala. Ya, kemudian muf'alun dari wazan, asal wazannya if'alla. Mustaf'alun wazannya taf'ala. Langsung masuk ke latihan yang ke-6, tentukan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi berikut. Ya, semuanya nanti akan saya kirimkan fotonya ke grup agar kalian bisa mengerjakannya dan membuat videonya ya. Contoh di sini akan saya kasih tahu fataha. Ya, fataha isim maf'ulnya apa? Dari fataha tahu ya. Wadzaka maftuhun. Berarti isim maf'ulnya adalah maftuhun ya. Nanti juga saya akan kirimkan ya PDF dari amsilah tasrifiyah ya agar kalian bisa menghafalkannya. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 13, kemudian ada teks ya, berupa teks. Kalian di sini disuruh tentukan isim maf'ul dari bacaan berikut ya. Salasu da'awatin mustajabat, da'watus sha'im wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Ya, di mana tentukan di sini ya isim maf'ulnya yang mana ya. Di sini ada 5 teks. Nanti akan saya kirimkan fotonya ke dalam WhatsApp group ya. Insyaallah naktafi bihadzal qadar ya. Setiap pertemuan kita akan membahas 2 ya. 2 pembahasan, kemudian akan saya kasih tugas dari masing-masing pembahasan dan tambahan tugas dari kitab Amsilatul Tasrifiyah atau Amsilatul I'rab. Dan hari ini akan saya kasih tugas dari kitab Amsilatul I'rab. Kalian mengerjakan Amsilatul I'rab dari halaman pertama ya. Nanti saya akan kirimkan fotonya di grup, kemudian kalian hafalkan dan kalian bikin videonya ya. Di sini yang amsilatul i'rab harus wajib dihafalkan, bukan dibaca. Beda dengan tugas. Kalau tugas kalian kerjakan kemudian baca dari yang kalian kerjakan ya. Kalau untuk amsilatul i'rab harus menghafalkan kemudian membuat video. Begitu pula amsilatul tasrifiyah ya. Di halaman 1 saja nih ya, halaman 1 dan halaman 2. Sudah, itu aja halaman 1 dan halaman 2. Jadi saya akan kirimkan fotonya, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.